Omset tersebut tetap kita potong HPP dulu 18.500. Jadi margin yang kita dapat 23.500. Persentase mengatakan margin yang kita dapat kurang lebih sekitar 125%. Ini benar-benar ide usaha gila. Dan kalau kita lakukan itu selama 30 hari, maka hasilnya Rp18.750.000. Halo teman cara berpikir, selamat datang kembali di channel kita yang penuh kreasi, inovasi, dan inspirasi. Hari ini kita akan mengungkapkan rahasia membuat es teh terenak yang bisa membuat lidah kalian bergoyang. Dan juga kita akan ulas secara rinci teknik perhitungannya agar untung lebih banyak lagi. Langsung saja, mari kita mulai. Persiapan bahan-bahan: gula pasir, teh bubuk, tutup cup ukuran 14 oz. Proses pembuatan: panaskan air secukupnya. Untuk panci yang pertama ini kita gunakan untuk merebus tehnya. Untuk panci yang kedua kita gunakan untuk merebus air gulanya. Tunggu air hingga benar-benar mendidih. Karena panci yang kedua mendidih terlebih dahulu, langsung kita masukkan 1 kg gula. Aduk hingga gula larut sepenuhnya. Dan sekarang tambahkan 1 bungkus teh wangi. Di sini kita pakai teh naga. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, lalu aduk hingga larut dan merata. Jika sudah dirasa larut keseluruhan, matikan kompor dan tunggu hingga benar-benar dingin. Dan jika dirasa gula sudah larut keseluruhan, matikan kompor. Kemudian kita siapkan es batunya. Tapi terlebih dahulu kita potong kecil-kecil es batunya, lalu pindah ke wadah yang lebih mudah sebelum diletakkan ke dalam cup. Kini es siap dimasukkan ke dalam cup. Untuk isian es batu bisa difulkan seperti ini ya teman-teman. Tenang saja, ketika nanti air teh dan gula dimasukkan masih tetap aman kok. Jika semua cup sudah terisi es batu, saatnya kita menyiapkan teh dan air gulanya. Jangan lupa saring teh terlebih dahulu ke dalam wadah yang bersih. Usahakan ampas dari teh tersebut tidak ikut ke dalamnya. Setelah disaring dan masih dirasa panas, bisa didiamkan lagi hingga benar-benar dingin sebelum dituangkan ke dalam cup. Selanjutnya teh siap dituangkan ke dalam cup, tapi perlu diketahui ketika menuangkan teh ke dalam cup usahakan jangan terlalu full karena setelah itu masih dimasukkan air gula. Untuk takaran tehnya per cup kurang lebih seperti ini, dan itu bisa sesuai selera kalian. Sekarang tambahkan gula cair 2 centong per cupnya, atau juga sesuai keinginan kalian. Kemudian, yang terakhir, tutup cup hingga rapat supaya tidak tumpah.
Setelah semua dikemas ke dalam cup, dengan satu kotak teh kita bisa mendapatkan 21 cup. Untuk perhitungan detailnya, mari kita bahas bersama. Kali ini kita akan buat sampel produk yang sangat mudah sekali. Namun jangan salah, keuntungannya sangat menggiurkan. Apa itu? Ya, benar, es teh. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan hanya teh 1 biji es 1.500, gula setengah kilo 8.000, gelas cup 5.000 rupiah. Oh iya, untuk gelas cup teman-teman bisa cek di toko Oren karena banyak varian harganya. Es batu 3.000 rupiah. Adapun beban penyusutan gas kita asumsikan 1.000 rupiah karena hanya untuk mendidihkan air saja. Modal keseluruhan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan es teh sebesar 18.500. Sekali lagi, modal dasar atau HPP masih bisa ditekan lebih rendah kalau kita membuatnya dengan skala besar, karena ini sudah termasuk rumus paten. Dari modal 18.500 yang kita keluarkan, kita dapat 21 gelas es teh. Kita jual dengan harga Rp2.000 saja, biar laris manis di pasaran. 2.000 kali 21 sama dengan 42.000 omset yang kita dapat. Omset tersebut tetap kita potong HPP dulu 18.500. Jadi margin yang kita dapat 23.500. Persentase mengatakan margin yang kita dapat kurang lebih sekitar 125%. Ini benar-benar ide usaha gila. Karena kita sering kali makan di warung, minumnya selalu es teh selama ini. Kita mungkin nggak tersadarkan dan tidak pernah terpikirkan sebesar itu marginnya. Cukup modal uang saku pelajar saja, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan cukup besar. Kira-kira bagaimana kalau kita mengikuti yang lagi tren akhir-akhir ini? Jualan es teh jumbo dengan beberapa cabang. Begini. Kok saya semakin bergairah untuk mendiskusikannya ya? Andaikan saja kita membuka 2 cabang outlet es teh yang rata-rata per cabang memakai modal Rp250.000. Berarti 250.000 kali 2. Modal yang dibutuhkan hanya Rp500.000. Sedangkan modal Rp500.000 kali 125% sama dengan Rp625.000. Dan kalau kita lakukan itu selama 30 hari, maka hasilnya Rp18.750.000. Wow, luar biasa sekali margin yang kita dapat hanya dengan jualan es teh. Bagaimana kalau kita konsisten dalam setahun berjualan? Mungkin kita sudah bisa membangun rumah, membeli mobil impian, atau bahkan berangkat ibadah ke Tanah Suci. Saat ini, kalau masih perasaan teman-teman dihantui rasa takut, kapan akan freedom finansial? Toh modal yang kita gunakan juga nggak banyak. Dan kita menjualnya dengan harga yang sangat murah, Rp2.000 saja. Yang notabene sangat langka saat ini harga Rp2.000 untuk segelas es teh. Menjadi pengusaha itu, kita harus banyak tahu akan sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Bagaimana? Sudah tertarik mau mencobanya? Atau masih mau pikir-pikir sambil menunda kesuksesan yang sudah nampak di depan kita? Next time, kita buatkan strategi menjualnya kalau teman-teman masih ragu untuk mengambil keputusan saat ini. Karena terlalu panjang kalau kita bahas sekarang. Perlu teman-teman ketahui, ini sangat sederhana sekali. Kita hanya dituntut untuk berani mengambil keputusan, komitmen, dan konsisten dalam menjalankannya. Kadangkalanya, sesuatu yang sederhana lazimnya banyak berhasil. Itulah tutorial simple membuat es teh yang mudah dan enak, beserta rincian perhitungannya. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Selamat mencoba di rumah dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.